Ada testimoni dari Pak Hila, kemudian kita masuk ke diskusi. Sehingga ini kita tidak bisa menunggu Pak Agus Payomboli. Kita akan memulai diskusi kita, nanti kalau beliau sampai baru kita berikan kesempatan. Untuk itu kepada Bapak Dr. Kopon Medang, saya berikan kesempatan untuk mengambil bagian di depan. Kita berikan aplaus kepada Bapak ini. Naik jauh-jauh dari Kupang, terkonfirmasi waktu itu sebenarnya kegiatan tanggal 26, tapi Pak Kopon Medan ini naik ngajar ke tim-tim juga Pak ya, Timor Leste. Nah, sehingga baru punya waktu hari ini, tentu dari alumni kami menyampaikan rasa hormat yang berlimpah karena berkesempatan memenuhi undangan kami. Yang berikut saya undang juga Bapak bakal calon bupati kita yang nanti akan memberikan pandangan lain terkait tema ini, Bapak Antonius Donidihen. Saya persilakan untuk mengambil tempat di depan. Kemudian yang sama juga, saya berikan kesempatan kepada Om Bruce Keron, bisa mengambil tempat di depan. Baik Bapak Ibu sekalian, kesempatan pertama langsung saja saya berikan kepada Bapak Dr. Carolus Kopon Medan. Artinya banyak yang sudah kenal, tapi sebelum menyampaikan materi, Pak Carolus Kopon kita berikan kesempatan juga untuk sedikit memperkenalkan diri, karena mungkin di sini ada yang sudah tahu, tapi banyak yang juga mungkin belum tahu. Oke, siapkan materinya. Materi utama ini kita kasih kesempatan 15 menit. Kita akan lebih banyak nanti dalam diskusi. Sedangkan rakyat memberikan pandangan rakyat calon bupati ini cukup 10 menit. Nanti baru kita berkembang dalam diskusi, baru kita lebih banyak berbicara di situ. Kita kebanyakan berteori nanti buang-buang waktu tidak bisa habis. Jadi kita sampaikan konsep rakyat baru kita diskusi. Baik, pada Bapak Carolus Kopon Medan, waktu dan kesempatan saya berikan. Perkenalkan diri Mbak Sigmala. Ya, baik. Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Nah, ini MC mari me tapam semangat. Baik. Yang gue hormati Kakak Arik Opuk Alap Baibreu Wahangka yang hama-hama tobo pupusi ladang Bayo Lewun ya. Gue di Menko ini ladang Bayo Lewun ini suatu hal yang luar biasa. Gue sesungguhnya aku ya tidak terlalu pas untuk menyampaikan materi ini. Sesungguhnya calon bupati MBH yang langsung mari begitu ya, itu yang lebih pas. Tetapi Ikatan Mahasiswa Alumni Jogja ini berpikir bahwa perlu ada satu orang yang kali bisa menjembatani mereka semua. Pertama-tama ini kok menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk
adik-adik Ikatan Mahasiswa Alumni Yogyakarta. Kita tepuk tangan dulu. Ini suatu momen yang sangat luar biasa dan langka ya. Ari Kriak bisa berusaha untuk mempertemukan Tite Mangka nih. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan sepengetahuan saya sampai saat ini belum pernah ada pertemuan tatap muka seperti ini, terutama baik para calon bupati maupun juga para caleg ya, masing-masing berjalan sendiri, yang berjuang sendiri. Tetapi Pironi Tite hama-hama pupus ini, dan gue yakin bahwa Tite oneket melangkelemun amu untuk bisa kepai aheto ini yang untuk kepentingan Tite ke depan. Materi yang Sorongo untuk sampaikan ini, gue rasa memang agak sangat-sangat berat. Dan untuk menghindari supaya mari jangan terlalu berteori, jangan terlalu memberikan konsep-konsep yang abstrak, tapi barangkali gue perlu sederhanakan sih bahwa Tite Tobon Pironi sesungguhnya mau supaya politik yang kita bangun, termasuk juga politik yang sedang kita jalani saat ini, itu berproses secara bermartabat. Bermartabat dalam arti bahwa Tite perlu supaya politik yang kita jalani ini betul-betul dilandasi oleh nilai-nilai budaya yang Tite anut, budaya Langolot. Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi ini dan hadir di sini tokoh-tokoh yang luar biasa, baik sebagai calon bupati, sebagai caleg, calon legislatif, baik sebagai pimpinan wilayah, pimpinan kecamatan, pimpinan desa, tokoh-tokoh adat, yang menurut gue ini suatu momen yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ini yang hadir di sini ada telo ada telo, tapi Anton mau pulang Kak Karus kerong sih, akan lihat di lain tempat. Ya, ya, Pak Anton, kemudian Kak Karus, dua orang ini saya kenal baik ya, selama kami sama-sama di Kupang. Kemudian Agus Boli, ya selain sebagai bupati, tetapi juga kami mahasiswa kami waktu naguti S2 Pulau Kupang, S1 dan S2 Pulau Fakultas Hukum. Nah, kemudian Pak Stef Olademon juga saya kenal baik. Lalu kalau di lingkup calon-calon legislatif, saya lihat di sini ada ini tokoh perempuan, Inakat Etitokan, kemudian Pak John Nuho, lalu Pak Rudi Tokan, Pak Lukas Laga, banyak yang saya tidak ini ya, tapi dan oke. Tapi saya berharap bahwa pertemuan Pironi menjadi momen untuk mengklirkan semua unek-unek yang selama ini mungkin kita hulawakit di nalana, atau juga mungkin karena tersinggung atau segala macam, sehingga kita mungkin dan di Bayolobu ini mudah-mudahan semua itu bisa terjadi dengan baik.
inak amak kak arik wangkai go mungkin me kenal kede kurang ya, tapi go juga putra Adonara ya. Saya tidak berniat untuk mau jadi, sudah ada Anton, sudah ada Pak Ruskeron, sehingga kami tetap menjadi akademisi. Nah, kami tetap berada di lingkaran akademisi saja. Kita tidak perlu merebut lahan yang saat ini sedang digeluti oleh Pak Anton, Pak Rus, Pak Agus Boli, dan Pak Stef. Ya, tidak tahu lagi, ini masih 1 tahun ke depan, mungkin pasti ada muncul calon-calon yang lain. Caleg-caleg juga pasti sudah bersiap-siap untuk bertarung gitu ya. Jadi tulis di depan ini gohulen ini tuh terlalu mentereng ya. Budaya politik dan politik berbudaya. Dan ini suatu hal yang sesungguhnya sangat penting untuk kita bicarakan. Bagaimana kita membangun budaya politik yang baik dan tentunya dalam kerangka budaya yang kita anuti. Ya sama seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa budaya ini juga merupakan suatu kekuatan untuk memayungi semua aktivitas kita, baik di pemerintahan, baik di semua bidang kehidupan, termasuk juga dalam dinamika politik. Demikian pula sebaliknya, politik juga bisa memperdaya budaya, bisa membuat budaya itu tidak bisa bermakna apa-apa. Seperti pengantar dari ketua tadi. Jika kita telusuri makna dari budaya politik ini, kok mungkin mari agak konsepsi, tetapi maksudnya bahwa ketika kita bicara tentang budaya politik, itu sesungguhnya kita sedang berbicara tentang sikap kita. Kita berbicara tentang pola pikir kita. Kita berbicara tentang pola perilaku kita, tindakan kita, tentang dinamika kehidupan politik yang sedang kita jalani, sedang kita alami ini. Kebetulan sekarang kita sedang diperhadapkan dengan pesta demokrasi yang akan dilakukan di tahun 2024. Sehingga kita pasti memiliki sikap, memiliki pola pikir, memiliki sikap tindak kita yang pasti di antara kita berbeda-beda. Perbedaan pola pikir, sikap, tindak kita itu sesungguhnya dilatari oleh banyak hal, termasuk berkaitan dengan kepentingan kita. Nah, apalagi dengan hadirnya sekian banyak calon. Ya, kalau Adonara sudah 4 ini, ya. Tidak tahu mungkin tambah lagi. Lalu kita diperhadapkan dengan sekian banyak calon legislatif yang begitu banyak, baik baik yang akan bertarung di tingkat kabupaten atau bertarung di tingkat provinsi, atau juga mungkin bertarung di tingkat nasional. Ini begitu banyak, dan kehadiran mereka semua ini tentunya akan memberikan warna tersendiri, memberikan pola pikir, sikap, tindak kita pasti akan berbeda. Minimal ada 2 atau 3 ini. Ada yang
bersikap masa bodoh, ada yang bersikap acuh tak acuh terhadap dinamika politik yang sedang berkembang ini. Nah, ada hanya menggerutu, mia urus saja, mia hogo bau keteretoi, kalau calon aku gere kita dukung begitu. Tetapi ada yang proaktif, ya, ada yang proaktif berusaha mengambil peran, ya, mengambil peran aktif, ya, baik sebagai calon bupati, calon legislatif, atau juga ada yang proaktif berperan sebagai tim sukses, ya, masing-masing calon pasti punya tim sukses yang sedang bekerja juga, atau juga sebagai pengamat, atau sebagai juru wartawan dan lain sebagainya, ya. Jadi kita akan terpola, ya, dengan kehadiran tokoh-tokoh ini, dan kita juga punya kepentingan yang berbeda-beda yang pada akhirnya membuat kita berbeda, ya. Kita akan berbeda dalam menghadapi ini semua. Sikap, persepsi, perilaku kita sebagai warga masyarakat yang berbeda-beda itu yang kemudian cenderung menimbulkan ketegangan, menimbulkan ketegangan di antara kita, sadar atau tidak sadar, ya. Kita tidak omong pun, kita tidak sampaikan, ada pelionat juga pasti punya ada ketegangan atau sepertinya ada konflik begitu, ya. Ya, jadi kebetulan hadir di sini ada beberapa calon bupati, ada beberapa caleg dan lain sebagainya. Tentunya sadar atau tidak akan menimbulkan konflik-konflik kepentingan seperti itu. Sekalipun demikian, di sisi lain kita harus patut bersyukur bahwa ada banyak ada banyak kader-kader kita yang sangat potensial untuk maju bertarung menentukan nasib daerah ini, menentukan nasib bangsa ini. Ini kita harus mensyukuri itu semua, ya. Kita harus bangga dan tanpa merendahkan daerah-daerah lain, Flores Darat, Solor, dan juga mungkin Lembata, gitu, ya, Alor, karena kalau bertarung di tingkat provinsi berarti pasti akan berhadapan dengan warga masyarakat di Kabupaten Lembata dan juga di Alor. Tanpa merendahkan daerah-daerah lain di level terutama di level kabupaten, kita harus patut menganjurkan jempol bahwa adonara banyak orang omong. Ini bukan saya sendiri yang omong, tetapi adonara adalah gudangnya orang pintar. Ini kita harus akui, banyak orang cerdas, orang adonara itu, ya. Ya, Titokan begitu cemerlang, gitu, ya. Rudi Tokan juga begitu cemerlang. Tetapi demikian pula Kak Karus, teman Anton, ya, begitu cemerlang, dan itu orang akui. Orang akui bahwa, minta maaf, aku hanya sebut beberapa, tapi itu untuk kita semua. Jadi orang mengakui bahwa kita ini gudangnya orang cerdas. Tetapi menjadi pertanyaan kita, dan ini menjadi renungan kita bersama di forum yang sangat bermartabat ini, bahwa
turun aku dari periode dari setiap kali pemilihan bupati dan seterusnya, kita tetap tidak dapat apa-apa. Ya. Dan sekarang kita 4 orang hadir untuk bertarung. Dan itu menjadi renungan kita bersama, bagaimana agar kita bisa sukses, kita bisa menang di pertarungan ini. Ya, jadi ini pertanyaan-pertanyaan kritis yang barangkali bisa kita diskusikan di forum ini, atau mungkin juga bisa didiskusikan di forum-forum lain. Turun aku ke titik tetap tidak dapat. Kita boleh berjuang sana sini, tapi pada akhirnya memang kita juga harus mengakui bahwa atas kebersamaan kita, kekompakan kita, Frans Leburaya bisa menduduki posisi sebagai gubernur di tingkat provinsi. Tetapi pasca Frans Leburaya ini siapa? Ini juga menjadi pertanyaan kita. Sepertinya masa keemasan itu kita sudah lewat. Nah, dulu kita boleh berjuang mati-matian untuk Adnar dari kabupaten, dan kita berharap pada saat kepemimpinan almarhum Frans Leburaya hal ini bisa kita tetap tidak ini. Dan ini juga menjadi renungan kita. Turu aku Adnar tidak bisa jadi kabupaten, sementara orang-orang pintar di Adnar ini begitu banyak, masa tidak bisa berjuang untuk itu. Gitu. Nah, itulah sebabnya ya, itulah sebabnya panggung demokrasi ini. Ya. Jadi marah begitu Ero juga, saya kira itu suara yang sudah sangat positif. Pironi, Kak Karus bisa juga, Harun Anton, dan juga demikian pula di level di caleg, para caleg ini pasti ada banyak yang bertarung di tingkat kabupaten, sama-sama bertarung gitu ya, di tingkat kabupaten dan juga di tingkat provinsi, sehingga menurut saya hari ini kita perlu mendiskusikan kira-kira format politik, budaya politik kita punya ini kita formatkan seperti apa gitu. Kalau kita tetap biarkan seperti ini, kita akan berkelahi sendiri. Gue teringat pada ada satu video seorang orang Cina kalau tidak salah, dia membawa sebuah karung dan ternyata di dalamnya itu berisi tikus. Tikus memang untuk kepentingan laboratorium penelitian, tetapi dia bawa dari desa ke kota itu di kereta api, tapi dia setiap saat dia selalu pukul-pukul itu karung. Kalau orang bertanya kenapa pukul, ada apa di dalam? Tikus. Kenapa tikus di dalam kok di karungnya dipukul-pukul? Ternyata dia bilang, kalau saya tidak goyang-goyang, kalau saya tidak pukul-pukul ini karung, berarti tikus di dalam akan berkelahi, dan karung pasti mereka akan konsentrasi untuk menjebolkan karung ini, dan mereka akan keluar dan lari. Oleh karena itu saya mengganggu mereka, ya, mengganggu mereka agar mereka tetap berkelahi sehingga tidak berpikir untuk bagaimana cara untuk menang, begitu. Nah, maka pengalaman tikus itu juga barangkali kita perlu kita perlu renungkan, ya, apakah hal semacam ini, kebersamaan kita seperti ini mudah diganggu atau tidak, begitu. Ya, jadi ya suatu kelemahan kita yang cenderung dimanfaatkan oleh pihak lain adalah kita mudah diadu. Ya, sadar atau tidak, kita mudah diadu, yang akhirnya kita berkelahi sendiri seperti tikus tadi.
oleh karena itu, ya bagaimana ini bagaimana kita berusaha untuk memenangkan ini dan membuat semua ini menjadi kompak. Ya mungkin kita butuh tokoh yang bisa menjembatani, tapi apakah tokoh di Adnara ini masih ada yang bisa kita andalkan untuk menjembatani ini semua? Saya terkagum-kagum dengan pengalaman orang Manggarai ya, yang saat ini sedang berjuang untuk menangkan kabupaten di kota Kupang ya. Di kota Kupang mereka berjuang dan muncul satu calon. Dan sekian banyak itu kemudian ada forum semacam ini, mereka diskusi, kita tetapkan satu calon. Tapi apakah kita bisa? Ya, ini menjadi PR buat kita. Ya, jalan satu-satunya adalah kita perlu memperbaiki budaya perpolitikan kita. Ya, jadi kita ingin politik yang sebut Maris ini politik berbudaya itu, atau kita istilahkan dengan kata lain politik bermartabat. Nah, bermartabat berarti sekalipun kita beda pilihan, kita beda calon, tetapi kita punya kita boleh beda gagasan dan lain sebagainya, tetapi kita jangan kemudian berkelahi bahkan sampai caci maki ya. Caci maki tumah libeki bukan hanya di secara atarua atau telot, tapi ketika kita sudah naikkan di Facebook dan lain sebagainya dengan caci maki, berarti membuat kita semakin jauh bersatu. Nah, ada beberapa ini ya, kalau kita ingin agar politik berbudaya dalam konteks budaya kita lamholot, maka kita perlu mendasari perpolitikan kita itu dalam beberapa nilai-nilai budaya yang saat ini kita miliki. Ada beberapa nilai yang saya coba himpun di sini, tapi ini hanya terbatas. Pasti nanti akan ada banyak nilai-nilai lain yang muncul di situ. Ada nilai yang paling utama itulah nilai religiusitas. Kita berusaha untuk mengedepankan itu ya. Kita punya Rera Wulan Tanah Ekan, kita punya Koda Kokot, kita punya Guna Dewa dan lain sebagainya, yang tentunya memayungi kita semua. Apapun yang kita lakukan di sini, kita tetap harus berangkat dari situ. Kemudian ada nilai harmoni ya, nilai melansenaren ya. Kalau nilai melansenaren ini, kalau kita gunakan istilah yang agak ini, kita bisa menyebut hikunteti wanalali lelau beranrai waktu kan baik matan. Itu artinya semua sisi, semua kita ini harus bersatu padu on melansenaren. Lalu kemudian ada nilai kebenaran, nilai keadilan, yang biasa kita dengar istilah mumiu muranwanan ya. Kemudian ada juga nilai kerjasama, koda tau kiriha, onda tau kiriha, yang selalu kita gaungkan setiap saat, setiap momen sama kita semua selalu ini. Kemudian juga kerja keras, olain, main ya. Dan masih banyak lagi juga nilai kejujuran dan lain sebagainya. Nilai-nilai itu semestinya menjadi patokan kita untuk berpolitik. Ya, konsep politik yang sebetulnya itu ya, rapakem politiknya kan kita, kalau rapakem yang politik ini berarti politik ini berarti konotasinya agak beda ya. Nah, politik kan.
Dan politik itu sesungguhnya usaha bersama untuk tidak hama-hama membangun bangsa, membangun daerah kita, baik di level desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Jadi ini beberapa nilai budaya yang barangkali akan menjalankan event ini, politik ini secara baik. Tetapi terkadang juga kita mengandalkan politik berbudaya, tetapi terkadang juga budaya itu bisa diperdaya oleh politik. Ada satu hal yang barangkali mungkin perlu kita diskusikan soal dukungan dan lain sebagainya. Banyak kali kita datang di kampung atau di desa-desa tertentu, ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Itu menurut saya kita tidak mendasari praktek-praktek seperti ini dalam wadah nilai-nilai yang kita anut. Atau juga mungkin bau lolong, ya, kebetulan yang hadir di sini ada beberapa tokoh adat, ya. Soal beto lalu tidak terima mereka, lalu dengan bau lolong dan lain sebagainya, wajar-wajar saja menurut saya. Tetapi kalau sudah mengkultuskan bahwa gue dukung nih, gue dukung rala, itu menjadi persoalan. Jadi kalau heku saja beto terima, tetapi koda kiri yang kita ungkapkan itu harus betul-betul netral. Jangan sampai kemudian kita menciptakan klik-klik, nah ini gue dukung bro, nah ini gue dukung lah. Itu menurut saya dengan praktek-praktek seperti itu menurut saya bisa mengebiri kebebasan berpendapat, kebebasan memilih dari warga masyarakat yang kita pimpin. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya sudah agak lewat. Tadi Amahila sudah sen-sen, tapi menurut saya mari gohok waulin dari gue mari ngoki. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih pada Pak Carolus. Kita berikan aplaus. Gue apa Pak? Tadi saya lihat.